Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentrem Rahayu. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutarto. Untuk petugas kolektan, tim SPKP 3, Ibu Sriwiganti, Ibu Martuti, dan Ibu Nana Sabto. Wartamu Jemaat Minggu 3 Maret 2024. Yang pertama, ibadah PA dan Andang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 17 atau 5 sore, tempat keluarga Ibu Kristina Lestari, Bapak Chandra. Pemimpin pujian Diaken Sri Rahayu Ningsih menggunakan pujian Kidung Jemaat. Pemimpin firman Bapak Penatua Murdowo Edi. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Wartamu Jemaat yang kedua, dalam rangka memperingati HUT GKJTU yang berusia 87 tahun dan sebagai kado untuk sinode, MPH GKJTU memohon kepada warga jemaat GKJTU Bendosari untuk menghimpun persembahan melalui amplop persembahan ulang tahun GKJTU. Amplop persembahan bisa dikumpulkan saat persembahan hari Minggu. Bisa dimulai di minggu ini sampai minggu ketiga. Persembahan ini akan digunakan untuk penggalangan dana kemandirian GKJTU. Untuk amplop persembahan ini bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan, doa, dan partisipasi dari warga jemaat. Warga jemaat yang ketiga, ibadah Minggu 10 Maret 2024 akan dilayani oleh Bapak Penatua Murdowo Edi dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Petugas kolektan tim SPKPR 1, Saudari Wahyu, Saudari Oktaria, Saudari Dewi Saraswati. Song leader, tim song leader 2, Saudari Janti, Saudari Ati, Saudari Dea Natalia. Penerima tamu, tim penerima tamu 10, Bapak Karmanto, Bapak Setiaki, Bapak Abba Winadi. Multimedia LCD, Saudara Herdi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk dalam saat teduh, mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah Sabat Minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dan kami puji melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan
yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami selama sepekan ini. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh hadir di tempat ini. Kami rindu untuk bersekutu denganmu, memuji namamu, dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Allah yang penuh kasih senantiasa menyertai kami dalam kami beribadah sabat pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami juga mohon kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pelayanan kami pada pagi hari ini. Dari Bapak Pendeta Sutarto, tim musik, song leader, multimedia, petugas kolektan, dan seluruh majelis jemaat yang melayani pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami semua, sehingga pelayanan kami ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari KJ nomor 2 ayat yang pertama dan yang ketiga. Suci, suci, suci. yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikianlah sabda Tuhan, dan mari kita sambut dengan kidung Tahukah Kamu Jumlah Bintang, KJ 68. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan terkhusus untuk hukum kasih yang kita dengarkan setiap minggu. Dan marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan kidung mampirlah dengar doaku. Oh
telah mengampuni segala dosa kita. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri menerima anugerah dari Tuhan. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan kita sambut dengan kitum Ya Allah Bapa, kitum 23. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikianlah petunjuk hidup baru, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disiapkan dari kitab Yohanes. Ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Untuk firman-Nya kita berdoa. Tuhan Allah Sang Sabda, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau membuka hari baru bagi kami, hari berkat dan amanat. Kami juga bersyukur Engkau mengundang kami dalam peribadahan yang Tuhan selenggarakan di pagi yang indah dan cerah ini. Tuhan juga yang akan membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dan menghayatinya di dalam hidup. Dalam nama Allah Sang Sabda kami berdoa. Amin. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap secara bergantian.
Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, ular, dan pari, dan beberapa uang di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, dan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjamuan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apa yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah bagi dari orang-orang mati, berdoa dengan murid-muridnya bahwa hari itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan mendengarkan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semuanya, keluarga besar GKJTU Bendosari yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan menghayatinya di dalam hidup. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada persembahan dari adik-adik PPL. Silakan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara semua, kami akan menyampaikan pujian menggunakan bahasa Kupang, dan lagu ini menceritakan tentang seseorang yang dulu hidupnya jauh dari Tuhan dan dia begitu bahagia dengan kehidupan dunia, akan tetapi suatu ketika dia jatuh, bahkan orang terdekatnya meninggalkan dia, orang tua, teman, saudara turut meninggalkan dia, akan tetapi Tuhan Yesus sanggup untuk mengangkat dia dan berkata bahwa dia yang dulu tidak mau mengenal Tuhan, dia yang dulu tidak mau mengenal Tuhan adalah milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan begitu mengasihinya. Dan kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. Yesus angkat beta, dia bilang beta miliknya, dengan kasihnya dia rangkul beta pun hidup, karena bagi beta terlalu berharga.
terkasih, tentrem rahayu. Tentrem rahayu. Bapak Ibu pasti pernah belanja di Indomaret. Kalau Bapak Ibu belanja di Indomaret, ketika mau bayar, kemudian kasir itu mengklik barang yang terakhir, apa yang biasanya diucapkan? Apa ya, terima kasih. Saya beli sabun, minyaknya sekalian Mbak, sedang promo ya. Atau apa, pulsanya sekalian. Sehingga kalau pembeli itu tujuan utamanya itu membeli sabun, tapi karena mbak-mbaknya itu dengan senyum ya menawarkan, oh sedang promo, akhirnya apa? Beli juga. Tujuan utamanya sabun, tapi yang dibeli bukan hanya sabun, plus minyak wangi, apapun begitu. Barangkali Bapak Ibu bukan hanya di Indomaret, ketika mau ke warung, mau beli beras, dari rumah itu tujuannya beras. Tetapi ketika di warung itu ada sesuatu yang menarik, akhirnya yang dibeli ya ada beras, ada ciki, ada ceriping dan sebagainya, A, B, C, D. Bisa jadi bukan hanya itu, mau ke supermarket, yang mau dibeli adalah alat tulis, buku, pulpen dan sebagainya. Tapi ketika melihat sepatu yang bagus, akhirnya beli sepatu. Ada pakaian yang bagus, beli pakaian. Akhirnya uangnya habis, tidak jadi beli alat tulis. Sehingga kadang-kadang tujuan utamanya ini, tetapi yang dilaksanakan bergeser. Ada yang ditambahkan, ada yang bergeser. Ada juga cerita anak sekolah. Anak sekolah itu berangkat dari rumah, tujuannya ke sekolah itu untuk belajar, menuntut ilmu. Ketika bertemu dengan teman-temannya yang ada di sekolah, kemudian bermain, ternyata bermain lebih asik daripada belajar matematika. Besok lagi bermain lagi. Sehingga anak ketika berangkat dari sekolah, sebenarnya pada mulanya tujuannya belajar, tapi bergeser untuk bermain. Kemudian ada juga anak-anak yang bermain dilanjutkan setelah pulang sekolah, sehingga pulang sekolah tidak langsung ke rumah, tapi dilanjutkan main. Lama-kelamaan, karena asiknya bermain, maka ada juga anak ya berangkat dari rumah pakai seragam sekolah, disangoni, tapi tidak sampai di sekolahan, langsung main. Kenapa harus ke sekolah? Pada akhirnya juga main. Sehingga bergeser. Tujuan utama dari rumah itu sekolah, belajar, menuntut ilmu, tapi akhirnya kemudian bergeser menjadi bermain. Anak-anak mahasiswa, tujuan utamanya ke kampus adalah kuliah, ketemu teman-temannya yang ganteng dan cantik, akhirnya pacaran. Pada mulanya ya kuliah gitu ya, tapi akhirnya kemudian pacaran, ternyata pacaran lebih asik daripada kuliah. Nah, daripada kuliah sulit-sulit, nanti skripsi macam-macam ya, lebih baik pacaran. Sehingga dari rumah, dari NTT, dari mana gitu ya, oleh orang tuanya di Satya Wacana gitu, tujuannya menuntut, ternyata ada sampingannya. Ada yang sampingan saja, tapi kemudian ada yang menjadi hal yang utama. Jadi tujuan utama, ada yang kemudian bergeser menjadi tujuan-tujuan yang lain. Tentu tidak semuanya begitu, itu hanya satu di antara 1000. Nah, apa yang terjadi di Bait Allah? Dalam perikop ini terlihat Tuhan Yesus marah. Di situ ada pedagang merpati, kambing, domba, lembu, ada penukar uang. Orang yang datang ke Bait Allah tentu tujuannya adalah
beribadah. Katakanlah bait Allah itu sekarang gereja. Orang datang ke gereja mesti tujuannya adalah beribadah. Tetapi seiring dengan perkembangannya waktu, ternyata di bait Allah pada waktu itu, bukan sekarang. Kemudian orang datang ke bait Allah, orang datang ke gereja, tujuannya berbeda. Nah, kita tahu di dalam Alkitab di situ disebutkan ada ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli yang menerjemahkan Tauratnya Musa itu diterjemahkan ke dalam yang detail sehingga membantu jemaat untuk memahami Taurat itu apa. Tujuannya mulia. Jadi ahli Taurat itu memang ahli, ya memang pinter tenan, ya sarjana beneran. Dan ia menerjemahkan itu dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu apa yang disabdakan Tuhan di dalam Taurat itu diterjemahkan sehingga jemaat itu mudah untuk melakukan apa yang tertulis di Taurat. Kalau misalnya datang ke bait Allah, apa yang dilakukan? Harus berwudu dulu. Tata cara menyucikan diri itu juga diatur sedetail mungkin. Dimulai dari tangan, kemudian muka sebanyak 3 kali, kemudian lengan tangan, kepala, kaki, itu diatur dengan sedetail-detailnya. Dan itu yang membantu jemaat sehingga mudah untuk menerjemahkan yang ada di dalam hukum Taurat. Ketika masuk ke dalam bait Allah, mempersembahkan korban, itu juga sudah ada aturannya. Kalau orang yang kaya maka harus lembu. Lembunya itu kriterianya seperti ini, tidak boleh ada catat apapun. Giginya, kukunya, perawakannya harus seperti ini. Kalau kambing domba juga harus dengan kriteria seperti ini, dijelaskan secara detail. Kalau burung merpati juga seperti ini. Kalau mempersembahkan uang harus dengan uang yang seperti ini. Itu diterjemahkan, dijelaskan secara rinci dan detail sehingga jemaat itu dengan mudah untuk melakukannya seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Bukan hanya ketika beribadah, dalam kehidupan sehari-hari itu juga ada petunjuknya. Setiap hari harus berdoa berapa kali. Kalau hari Minggu tidak boleh mengangkat beban lebih dari sekian kilo. Sehingga di dalam cerita Alkitab sering kita jumpai orang tidak mau menolong orang lain ketika hari Sabat. Dan itu yang kemudian apa yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentang pedagang-pedagang yang ada di bait Allah, sebenarnya bukan masalah berdagangnya, tetapi ternyata di situ ada kelicikan-kelicikan yang dibuat, yang disepakati, atau orang Jawanya mengatakan kong kali kong. Jadi ketika mau masuk ke bait Allah mempersembahkan korban, itu ada tim yang akan menilai apakah korban itu layak atau tidak. Kalau jemaat datang ingin mempersembahkan lembu, maka ada tim penilai lembunya ini. Mulutnya seperti apa, matanya seperti apa, kukunya seperti apa, tidak boleh bercacat. Dan ini ada kong kali kong, ya. Ketika ada tim penilai, sebenarnya sudah disiapkan para pedagang tadi. Oh Pak, lembu Bapak ini tidak sesuai, Tuhan tidak akan menerima. Ini lihat kakinya, kukunya seperti ini, harusnya kukunya seperti ini. Giginya ada yang rusak, harusnya giginya utuh. Kira-kira jemaat ketika membawa lembu dan lembunya itu dikatakan cacat, tidak sesuai dengan yang diharapkan, apa yang terjadi? Akan mencari yang layak. Nah, Pak, silakan tukarkan ke pedagang itu, sehingga jemaat akan menukarkan. Kira-kira harganya seperti apa? Murah? Pasti bukannya mahal, dibuat semahal-mahalnya.
Kalau burung merpati juga ditukarkan ke pedagang sehingga dibuat semahal-mahalnya, kambing, domba dan sebagainya. Sehingga waktu itu Bait Allah itu kaya raya. Karena ada tadi kong kali kong. Kenapa jemaat atau umat yang datang ke Bait Allah kemudian mengikuti apa yang diatur? Mereka itu kan ditakut-takuti. Jadi ada yang namanya surga dan neraka. Nek orang mempersembahkan yang terbaik masuk neraka. Kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, ya tukarlah lembu yang bagus. Jadi Anda membeli surga dengan lembu. Dan sebenarnya hal ini juga terjadi saat ini kan. Ada oknum-oknum ya yang menjual surga. Oknum-oknum yang menakut-nakuti dengan neraka. Kalau Bapak tidak demikian nanti masuk neraka. Bapak harus begini supaya nanti masuk surga, akan dijemput 72 bidadari. Ternyata praktik-praktek itu sekarang juga berkembang bahkan di Indonesia malah. Ya. Kalau Bapak ingin masuk surga, ya Bapak harus demikian. Yang paling gampang itu mak-mak yang paling gampang gitu ya, dipengaruhi. Kalau ibu mau masuk surga, ya harus begini. Kalau tidak begini, ya masuk neraka. Nah itu yang terjadi di Bait Allah waktu itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kemudian marah. Dan saya membaca di Alkitab, ya baru sekali itu Tuhan Yesus marah. Jadi bukan masalah berdagangnya, tetapi siasat yang kemudian menjadikan orang itu berjualan surga dan berjualan neraka. Itu yang kemudian oleh Tuhan Yesus mengatakan, robohkanlah Bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya. Jawabnya apa? 40 tahun lebih orang itu mendirikan Bait Allah. Tapi Yesus mengatakan akan membangun dalam waktu 3 hari. Jadi yang sebenarnya yang terjadi apa? Maksudnya bukan fisik Bait Allah ini yang akan dirobohkan oleh Tuhan Yesus, tapi sebenarnya tata aturan yang membelenggu, yang menyesatkan itu yang kemudian diperbarui oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, bukan masalah Bait Allah secara fisik yang dirobohkan, dan bukan 3 hari kemudian Yesus akan membangunnya kembali, tapi tata aturan Taurat yang tadi membelenggu umat, yang disalahgunakan, yang diselewengkan, itu yang harus dirobohkan kembali pada Taurat yang sesungguhnya. Dan ini berkaitan sebenarnya dengan apa yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus akan mati, dan dalam 3 hari Ia akan bangkit. Jadi kematian Yesus itu sebenarnya merombak segala tataran yang sudah ada, mengembalikan sesuatu kembali yang murni, yaitu hukum Taurat yang murni. Maka Bapak Ibu saat ini tidak lagi dituntut untuk korban, benar? Tidak ada korban. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian ini menghapuskan segala bentuk korban. Karena ketika harus korban, barangkali akan kembali dengan tata cara yang dulu, harus seperti ini, harus seperti ini. Dan itu yang membelenggu umat. Ini yang diperbarui oleh Tuhan Yesus, supaya umat itu kembali ke Taurat yang sesungguhnya, tidak dibelenggu dengan aturan tetek bengek yang kemudian memberatkan umat, dan tidak diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan. Karena dengan tadi apa yang terjadi di Bait Allah, mesti ada oknum-oknum yang diuntungkan, dan memang sengaja. Contoh sekarang harga sembako yang paling mahal apa sekarang?
beras. Apakah harga sembako yang lain juga murah atau mahal? Bukan mahal. Kenapa? Nah, sekarang pertanyaannya, ini sebenarnya yang keliru itu bukan pemerintah. Yang keliru siapa? Perilaku rakyat. Perilaku rakyat. Kenapa kalau daging sapi mau lebaran kok mahal? Karena orang puas nek lebaran orang daging sapi. Coba kalau misalnya semua rakyat Indonesia berpikir lebaran tanpa daging sapi, kira-kira larang ora? Oh, berat. Kalau yang kemarin yang disalahkan bansos ya. Padahal ada bansos dan tidak ada bansos, orang makan kan sama tuh. Iya. Apa nek ada bansos mau disepiring dari telung piring itu? Logikanya kan sederhana ya. Ya, ono bansos ora ono bansos nek sedina ki mangane sepiring ya tetap sepiring. Tidak mungkin akan dilebih-lebihkan sehingga beras menjadi habis. Siapa kira-kira yang main di sini? Tentu ada orang yang main, ya, yang diuntungkan karena tahu psikologis rakyat. Psikologis rakyat itu di doktrin pokoknya nek poso, nek lebaran kabeh kudu ono roti, kudu ono kupat, kudu ono opor. Nah, sebenarnya siapa yang mengudukan gitu? Ya. Nah, orang-orang opor apa ya? Masuk neraka gitu. Kan tidak sebenarnya. Orang daging sapi orang masalah ya. Orang kupat juga orang masalah. Orang roti juga tidak masalah. Tetapi ini di dalam benak rakyat, ya kudune ana roti, kudune ana kupat. Nah, sebenarnya yang membuat mahal itu siapa? Ya rakyat itu sebenarnya. Tapi selalu yang disalahkan apa? Pemerintah. Jadi rakyat itu. Harga cabai mahal. Coba nek seminggu poso rata kabeh, Pak. Murah banget. Seminggu ramah cabai kan ya ora mati itu gitu. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi itu ya tentu tidak semuanya benar dan tidak semua salah. Ya, tentu rakyat itu kabeh bener ya kabeh ya. Rakyat itu mesti semua benar. Tapi juga sebenarnya tidak selalu benar. Karena yang membuat mahal itu ya rakyat sendiri, dan yang paling pokok adalah pikiran kita sebenarnya. Sehingga kalau tadi dikatakan Yesus merombak semuanya, bukan merombak bait Allah, tapi merombak cara berpikir. Bait Allah itu untuk ibadah, bukan bergeser untuk berdagang, bukan bergeser untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi ingin diluruskan. Ketika Yesus marah, membalikkan meja, bangku dan sebagainya, ia ingin meluruskan. Sebenarnya umat datang ke bait Allah itu untuk beribadah, bukan untuk ngakali wong liya. Itu tujuan umat datang ke bait Allah. Sehingga dari pelajaran hal ini kita juga harus merefleksikan diri. Ketika ada suatu program yang berjalan begitu lama, harus ada evaluasi. Nah, Bapak Ibu datang ke gereja sudah berapa tahun? Masih belum tahun, sejak kecil sudah kan? Nah, saat ini saatnya merenungkan. Aku neng gereja itu tujuannya apa ya? Sesekali perlu direfleksikan. Ya, jangan-jangan sing penting apa neng gereja ya. Panas-panasnya wong Kristen ki neng gereja, nah itu harus dievaluasi ya. Oh neng gereja ketemu konco-konco, iya memang ketemu konco-konco ya. Tapi tujuan utamanya apa? Jadi ketika ada program yang begitu lama, maka secara reguler periodik itu harus dievaluasi. Jangan-jangan tujuannya sudah melenceng dari yang awal.
Itulah gunanya kemudian juga kalau di dalam pemerintahan kita, ya pemimpin itu ya dibatasi 2 periode. Karena ketika sudah lebih dari 2 periode, mungkin tujuan awalnya bagus, ketika terlalu lama kemudian menjadi melenceng. Nah, itulah tujuan dari regulasi yang ada. Nah, dengan demikian belajar dari apa yang ada dalam kitab yang baru saja kita baca, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus merombak sesuatu yang sudah sekian lama, berlangsung lama, dan ternyata itu salah, dimurnikan kembali. Kita datang ke gereja, mari kita merefleksikan diri, mengkuduskan kembali motivasi. Kalau setiap minggu kita ke gereja itu apa? Tentu kita ke gereja bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta kita, mengaku dosa-dosa kita, mendapatkan berkat dari Tuhan, berkomunikasi dengan Allah Pencipta kita, menyegarkan ingatan kita, menyegarkan hidup kita, sehingga setiap pulang dari gereja dengan wajah yang ceria, menerima firman Tuhan, disegarkan dengan firman Tuhan, dan menjadi pribadi yang memiliki misi, menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia. Tuhan memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menyegarkan kembali, mengkuduskan setiap motivasi kami datang ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi, untuk disegarkan dengan firman Tuhan, untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa dan menerima anugerah dari Tuhan. Sehingga setiap kami datang ke gereja, hati kami menjadi bersukacita, menjadi tentrem rahayu, dan kembali dari gereja, kami Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk GKJTU Jemaat Bendosari ini. Tuhan memberkati gereja ini, dan Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada, dari anak-anak, remaja, muda, dewasa, Yuswa Adi. Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan, berkat kekuatan, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Berkati Ibu Pendeta Yuliana Wangsih dan keluarganya, Bapak Ibu Majelis dan keluarganya, aktivis-aktivis gereja dan keluarganya, dan seluruh jemaat yang senantiasa ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkat yang berkelimpahan. Kami berdoa secara khusus untuk Mas Yosua yang beberapa waktu lalu mengizinkan untuk dirawat di rumah sakit, dan puji syukur saat ini telah kembali dalam masa pemulihan kesehatannya. Tuhan memberkati sehingga kesehatannya dapat pulih kembali, beraktivitas memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk GKJTU seutuhnya dalam satu sinode. Tuhan memberkati gereja kami menjadi gereja yang dewasa, mandiri, misioner, kuat, dan transformatif. Untuk sidang MPL yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi, Tuhan sendiri yang akan senantiasa berkarya, mencukupkan segala kebutuhannya, dan segala keputusan yang diambil dalam sidang MPL nanti benar-benar berasal dari Tuhan saja dan berguna bagi pengembangan GKJTU seutuhnya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini dan giat-giatnya membangun. Tuhan memberkati pembangunan fisik, mental, dan spiritual. Tuhan senantiasa berkarya melalui para pemimpin kami, dari pemimpin Bapak Presiden sampai pemimpin terdekat kami
RT, RW, dan juga seluruh rakyat Indonesia senantiasa nyengkuyung atas pembangunan di negeri ini, sehingga bangsa kami benar-benar menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Ya Tuhan, banyak hal yang harus kami mintakan kepadamu, namun kata-kata kami tidak sempurna, dan kami yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan membarui iman kita. Terkait dengan umat Tuhan di seluruh bumi di sepanjang zaman, dan terkait dengan kehidupan para malaikat di surga, kita akan mengaku demikian yang akan kita hitungkan bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana membagi hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Silakan duduk. Berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saat ini kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan mempersembahkan dengan hitung, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu,
Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini Tuhan kami dalam keadaan baik. Bapa yang makasih, saat ini kami membawa sedikit persembahan dari berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan kami di tempat ini. Bapa yang makasih, mampukan juga kami untuk mempersembahkan kehidupan kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan seutuhnya. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan doakan doa Bapa kami dengan diiringkan bersama-sama. Kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan ibadah sejati dengan tuntunan Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau tenteram rahayu. Amin. Kita tutup dengan hitung hidup kita yang benar. Dalam Yesus
dan ucap syukur itu kepada Ganteng Rahayu. Amin. Ganteng Rahayu. Iya. Ramen sehat ya, Pak? Pak? Iya. Tentrem Rahayu. Pak Abah. Ya, belakangan langsung jalan-jalan. Pelan-pelan aja. Oh iya, siap. Saya lek. Ya. Tuh, Pak, ini Pak. tempat besar ya. Terima kasih. Minggu depan. Iya, tutup dulu Mas. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Ya, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu warga jemaah yang telah menyaksikan ibadah melalui ibadah Facebook online ini. Kami juga masih mengundang Bapak Ibu untuk ikut dalam ibadah di minggu yang akan dilaksanakan di depan, yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Mentua Modowe. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah PA yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 bertempat di keluarga Bapak Chandra Ibu Rizda Lestari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.